Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Agila Desti dari kelas MA 21B01 dengan NIM 11211070. Baik, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Yaitu saya akan menyampaikan terkait perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen syariah. Yang pertama, semua orang telah mengetahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi pada umumnya dan manajemen pada khususnya selalu mengagungkan perolehan hasil sebesar-besarnya dengan kerja sekecil-kecilnya. Prinsip konvensional ini berkembang pesat di dunia barat. Selanjutnya, Islam tidak menentang prinsip konvensional ini, bahkan mendorong prinsip itu. Masalahnya adalah manajemen syariah hanya menambahkan rambu-rambu penerapan prinsip konvensional agar tidak hanya ditujukan untuk memperoleh hasil di dunia saja, melainkan harus dibarengi dengan perolehan hasil di akhirat. Untuk memahami manajemen syariah ini harus terlebih dahulu mengetahui pandangan Islam tentang harta dan dasar-dasar sistem ekonominya. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa harta adalah sebuah objek yang digunakan menguji manusia dan harta juga sebuah sarana untuk melaksanakan takwa. Selain itu, diperingatkan pula harta dapat membawa malapetaka manusia di akhirat nanti bila salah menyikapinya. Ada dua pandangan Islam dalam melihat harta. Yang pertama, sebagai suatu hak atau kepemilikan sesama manusia. Islam sangat menghargainya. Dan yang kedua, hubungan manusia terhadap Tuhannya, manusia tidak mempunyai hak sama sekali. Semua yang dilakukan dalam manajemen syariah yang dititik beratkan pada bidang ekonomi tidak akan lepas dari hati-kehatian dalam menyikapi harta. Maka penerapan manajemen syariah secara utuh tidak akan membuat orang saling menindas dalam menjalankan roda perekonomian. Bahkan semua orang akan merasa diuntungkan karenanya. Selanjutnya, salah satu faktor utama jatuhnya perekonomian di Indonesia adalah dibangun oleh mereka yang kurang mempertimbangkan akhlak berekonomi. Selain mengikuti sistem ekonomi liberal atau konvensional yang di dalamnya juga mengikuti manajemen liberal konvensional, mereka juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kejujuran. Hasilnya dapat dilihat sekarang ini. Apa yang dilakukan para pelaku ekonomi kelas atas dampaknya dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sistem ekonomi syariah pada umumnya dan manajemen syariah pada khususnya, diharapkan para pelaku ekonomi dan manajer mempunyai rambu-rambu yang mungkin selama ini belum dikenalnya. Rambu-rambu itu dapat meratakan kemakmuran ke segala lapisan masyarakat. Sebagai contoh, manajemen syariah memberikan rambu-rambu pada sistem jual beli. Dikatakan dalam rambu-rambu itu bahwa orang kota dilarang mencegat dan memborong dagangan orang desa dengan maksud agar orang desa tidak bisa mengetahui harga pasar. Dikatakan juga bahwa Islam tidak boleh mematok harga sehingga pasar tidak bisa mengikuti hukum permintaan dan penyediaan. Untuk mendorong kegigihan berusaha dalam manajemen syariah terdapat sebuah dorongan yang mengatakan bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Contoh-contoh kecil tersebut menunjukkan adanya sistem yang gigih dan berpihak pada mereka yang sering dirugikan untuk menuju suatu sistem pasar bebas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.